PT Polaks Hotel Group Tbk merupakan perubahan nama dari PT Polaks Investasi Internasional Tbk atau POLI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan nomor 85 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Fathia Helmi, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Berdasarkan anggaran perseroan, bidang usaha POLI adalah mengembangkan proyek properti, termasuk di dalamnya adalah pembangunan, pengembangan, investasi, perdagangan, dan jasa penyewaan properti seperti hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Next. Pada tanggal 31 Desember 2018 telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan kode POLI untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau kepada masyarakat sebanyak 402.105.300 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran 1.635 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Januari 2019. Berikutnya adalah struktur kepemilikan saham Polaks Hotel Group terdiri dari Posun Kok sebesar 56,95%, publik sebesar 20,05% dan PPI sebesar 23%. Selanjutnya untuk susunan direksi dan Dewan Komisaris. Untuk Dewan Direksi terdiri dari Bapak Lijemi sebagai Direktur Utama, Ibu Maria Indah Pratiwi sebagai Direktur, dan untuk Dewan Komisaris terdiri dari Ibu Teni Siti Febriani sebagai Komisaris Utama, dan Bapak Brian Pranida sebagai Komisaris Independen. Untuk selanjutnya, mengenai kinerja operasional akan dibacakan oleh Bapak Lijemi. Silakan Pak Jemi. Terima kasih Ibu Maria. Untuk kinerja operasional dari PT Poluk Hotel Group Tbk yang perlu kami sampaikan ya sebagai berikut. Perseroan bersama dengan anak perusahaannya telah menjalankan kegiatan usahanya yang bergerak di bidang pengembangan properti dan real estate. Pada saat annual report diterbitkan, perseroan dan entitas anak memiliki proyek-proyek yang sedang dalam proses pengerjaan atau pengembangan juga perencanaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Paragon ya di Mall di Jalan Pemuda Semarang beroperasi sejak 2010. Hotel di Jalan Pemuda Semarang operasi sejak 2012. Terus untuk Paragon 2 Mall di Jalan Pemuda Semarang itu lagi tahap persiapan. The Pinnacle 2 dan Louis Skin Pandanaran, apartemen, kondotel, dan hotel di Jalan Pandanaran dan Semarang operasi sejak 2017. Untuk yang kelima, untuk WR Resident dan Louis Skin Simpang 5, itu yaitu apartemen dan hotel di Jalan Ahmad Yani beroperasi sejak 2016. Central City Mall di Jalan Brigjen Sudiarto di Semarang operasi sejak 2009. Marquis de Lafayette dan Louis Skin Pemuda, itu yaitu apartemen dan kondotel dan hotel di Jalan Pemuda Semarang beroperasi sejak Q3 2018. Poluk Mall Cikarang, Mall di Jalan Raya Bekasi, Mall di Jalan Raya Cibarusah Cikarang, Bekasi beroperasi sejak Q3 2022. Dan juga Louis Skin Resort Senggigi, yaitu di Jalan Raya Senggigi, Malimbu, nomor 99 Lombok, Nusa Tenggara Barat beroperasi sejak tahun 2014. Ya. Next lagi. Untuk kinerja operasional soal penjualan dan pemasaran bisa lihat di slide ya. Next lagi. Berikut kita juga sampaikan untuk mengenai kinerja pendapatan per segmennya. Bisa dilihat juga di slide. Silakan next lagi. Untuk laporan kinerja keuangan dan target pertumbuhan 2022 selanjutnya disampaikan kembali oleh Ibu Maria Indah Pratiwi. Saya persilakan, Maria.
Baik, terima kasih Bapak Lee Jamie untuk kinerja keuangan dan target pertumbuhan 2023 akan kita sampaikan berikut. Bisa dilihat di dalam slide berikut adalah hasil-hasil operasional dalam jutaan rupiah sampai dengan kuartal 2 tahun 2023. Next. Berikut adalah laporan posisi keuangan. Bisa dilihat juga di dalam slide. Next. Berikutnya adalah laporan arus kas. Bisa juga dilihat di dalam slide. Next. Dan berikutnya adalah rasio keuangan. Bisa dilihat juga di dalam slide. Ya, oke, selanjutnya next. Untuk strategi usaha. Di tahun 2023, perseroan akan melanjutkan proyek-proyek yang telah direncanakan, sedangkan untuk unit-unit bisnis yang telah berjalan, seperti pusat perbelanjaan, servis apartemen, dan perhotelan, perseroan akan terus mengupayakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada customer dan mengikuti perkembangan zaman. Next, untuk target pertumbuhan 2023, perseroan memiliki keyakinan di aspek pemasaran. Produk-produk perseroan menjadi kunci utama di kesuksesan perseroan. Oleh sebab itu, perseroan mengimplementasikan sejumlah strategi pemasaran yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi setiap proyek-proyek yang diluncurkan. Kami selalu mementingkan target pasar dan konsep pengembangan yang nyata dalam membangun setiap proyek yang sedang kami kerjakan, serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat Indonesia. Kami memperkuat strategi pemasaran melalui beberapa jaringan dan agen penjualan secara nasional yang dapat meningkatkan target pasar hingga pelosok daerah yang berpotensi. Jaringan kami ada di beberapa titik di Indonesia, di antaranya Jakarta, Semarang, Cikarang, dan Lombok. Dari tahun ke tahun, bisnis di bidang properti semakin ketat. Kami menemukan produk-produk dengan target market yang sama di suatu wilayah. Dengan demikian, kami menawarkan pelayanan nilai tambah terhadap proyek pengembangan yang sedang kami kerjakan dengan menyediakan konsep yang berbeda atau kualitas yang tinggi, namun dengan harga yang terjangkau. Produk unggulan yang dimiliki perseroan sangat menarik dalam persaingan pangsa pasar semua masyarakat. Produk unggulan kami adalah hotel dan pusat perbelanjaan, yaitu Po Hotel, Luiskin Pemuda, Luiskin Simpang 5, Luiskin Pandanaran, Luiskin Bandungan, Luiskin Resort Senggigi, Paragon Mall, dan Chadstone Mall. Perseroan memahami banyaknya persaingan di dunia usaha properti yang menjadi semakin ketat, oleh karena itu manajemen telah menentukan beberapa langkah pemasaran sebagai berikut. Yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan digital marketing termasuk media sosial. Yang kedua, memberikan pengalaman dan pelayanan kelas atas kepada pengunjung dan penyewa. Yang ketiga adalah membangun kerjasama dengan mitra yang sejalan. Dan yang keempat adalah fokus pada inovasi untuk meningkatkan kinerja perseroan. Kami optimis bahwa di tahun 2023, sektor properti mengalami peningkatan yang kuat dan terus bertumbuh. Hal ini diiringi dengan banyaknya proyek pembangunan seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan klaster perumahan. Dengan adanya proyeksi pertumbuhan sektor properti di Indonesia, kami senantiasa menjaga komitmen untuk tetap konsisten dalam pengembangan kegiatan usaha untuk mencapai target pendapatan yang lebih baik di tahun 2023. Setiap rencana kerja selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan senantiasa meninjau kematangan setiap konsepnya. Selain itu, kami akan terus konsisten dalam menganalisa setiap risiko yang akan dihadapi untuk mencapai target tujuan perseroan ke depannya. Demikian kami sampaikan paparan publik PT Kolas Hotel Group Tbk. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.